Oke, sekarang gue sudah bersama satu artis yang gue nggak tahu, tiap gue dengar nama Prilly selalu ada keributan di belakangnya. Halo, halo Prilly Latukonsina. Nice to meet you loh. Prilly, kenapa lagi? Nggak kenapa loh. Nggak mungkin, kalau nggak kenapa Prilly nggak di sini sekarang. Ya enggak, aku mah emang selalu aja kan digosipin apa. Cuma ya lapang dada aja Oke, menghadapinya. kita ceritain ntar. Kita tarik dulu ke belakang jauh sebelum semuanya dimulai. Oke. Dulu kamu itu mulai di dunia ini kapan sih, di dunia entertain? Pas aku umur 13 tahun. 13 tahun. 10 tahun lalu. Sekarang umurnya berapa? 23. Oh 23, Oke, masih 23. Masih 23. 13 tahun masuk Ya. ngapain? Itu nge-host. Jadi awalnya itu mamah tuh masukin aku ke sanggar karena dia, tapi cuma trial sebenarnya. Karena dia ngerasa kayaknya bakat kamu bukan cuma sekolah aja deh. Dulu tuh aku pulang sekolah les. Jadi kayak bener-bener pulang sekolah les sempoa, terus les bimbel, terus les piano, terus les biola. Jadi mama aku tuh tipe yang ngelesin anaknya semua yang ada sampai dia tahu bakat anaknya tuh di mana gitu. Itu sekolah biasa atau homeschooling? Biasa, sekolah biasa. Oke, di Waktu SD di Al-Ikhlas, SMP di SMP 4, SMA di SMA 7, tapi sempat pindah ke homeschooling pas SMA. Oke, Karena itu- udah terlalu sibuk itu di banget. Tangerang? Di Tangerang semua. Oke, terus. Nah warga ya udah Tangerang. kan, terus tiba-tiba mama kayak, mama penasaran, coba deh kamu masuk sanggar dulu. Karena aku orangnya dulu tuh pemalu-pemalu gitu kalau di depan orang. Tapi kalau di rumah yang kayak cerita apa segala macam. Akhirnya masuklah sanggar trial. Tiba-tiba pas aku lagi trial ada orang yang lagi nyari anak untuk dibawa ke Lombok buat ikut program di salah satu TV gitu. Tapi itu bukan casting, random aja gitu. Random aja tiba-tiba kayak, kamu mau gak ikut gitu. Terus ya diajak ngobrol, di tes-tes dulu lah, di tes-tes di sanggar itu. Tiba-tiba aku langsung kepilih dan aku akhirnya syuting tuh 2 episode program itu. Sampai setelah syuting program itu lanjut lagi program anak-anak lagi sampai 1,5 tahun. Itu job pertama, ingat nggak dibayar berapa? Ingat. Berapa? 500.000. 500.000 berapa hari syuting? Satu episode 500.000 tuh. Jadi kan ini syutingnya petualangan gitu. Jadi kayak emang capek banget. Syutingnya 2 minggu untuk 2 episode, dibayarnya berarti 1 juta. Dua minggu 1 juta. dibayarnya 1 juta. Iya, naik Gunung Rinjani lagi. Pertanyaannya, itu dulu udah ngerti uang belum? Belum ngerti. Berarti duitnya ke mama. Duitnya ke mama. Terus pas udah ngerti nanyain nggak? Enggak sih, aku tipe yang cuek. Jadi maksudnya gini, pada saat itu aku nggak melihat aku itu akan mencari uang di dunia entertainment. Karena iseng doang. waktu Karena itu iseng diajakin. doang dan nggak punya cita-cita yang kayak muluk-muluk pengen jadi artis atau apa. Berarti dari awal bukan yang pengen terkenal atau apa gitu? No, bener-bener pengen jadi dokter. Bener-bener pengen jadi Oh, dokter. cita-citanya dokter. Cita-citanya dokter. Jadi kalau nggak dokter, guru TK. 2 itu tuh. Oke. Jadi emang aku yang dari awal udah di settingnya sekolah gitu. Sekolah. Nah, itu ketika akhirnya dapat job yang pertama itu, akhirnya keterusannya itu gimana ceritanya? Masih biasa aja kan, masih biasa aja. Terus aku juga sempat berhenti karena mau UN ya. Mah, aku nggak mau nerusin ini, aku mau UN. Itu kelas berapa sih? Berarti 13 itu kelas? Itu SMP kelas 1. SMP kelas 1, oke. Nah terus pas aku mau UN, aku bilang, aku minta berhenti kan, aku minta berhenti, aku soalnya mau UN. Akhirnya mama aku yang kayak, iya bener. Akhirnya aku mengundurkan diri dari program itu karena mau fokus UN. Abis UN, SMA juga aku masih yang cupu gitu, masih yang tetap dengan cita-cita aku. Pengen kuliah di UI, pengen dokter, masih yang tetap cita-cita itu gitu. Itu belum sinetron belum? Belum. Oke, terus? Nah pas SMA kelas 1, aku ditawarin sinetron. Bukan sinetron, series. Jadi kayak langsung masuk tanpa casting, karena si series ini udah tayang, tapi nggak ada artis, kayak nggak ada pemainnya gitu untuk jadi karakter ini. Itu belum terkenal juga kan? Belum. Dapatnya pemeran utama nggak? Enggak, bukan. Oke. Jadi kayak ini series sudah berjalan, terus aku masuk jadi tokoh pengganggunya gitu. Jadi tokoh pengganggunya masuk di tengah-tengah episode gitu, di episode ke-40 gitu. Jadi kayak langsung masuk deh nih, langsung syuting gitu. Asal bisa acting, bisa apa gitu kan. Akhirnya masuk tiba-tiba. Pas masuk tiba-tiba dari situ tuh berlanjut tuh. Si production house itu ngasih job terus sampai aku dikasih peran utama akhirnya gitu. Berapa lama dari yang kelas 1 SMA, dari yang peran yang tadi, yang gak penting sampai pemeran utama itu berapa lama? 2 tahun. Kelas 3 SMA berarti? Terus ngebagi waktunya gimana kamu sekolah sama Jadi syuting? aku kan sekolah di SMA 7 negeri, itu tuh ketat banget absennya. Jadi akunya sendiri nggak kuat dan aku ngerasa kalau aku jalanin dua-duanya malah nggak maksimal. Bisa syutingnya hancur, sekolahnya juga hancur. Jadi ya udah, aku harus mengambil keputusan. Kira homeschooling gitu. Pas kelas berapa itu? Mau naik kelas 2 aku homeschooling. Mau naik kelas 2 homeschooling. Yes. Yang pas masih kelas 1 nih, pas baru mulai syuting, kan biasanya teman-teman di sekolah pasti ngecie-ciein gitu gak sih? Iya Ngeledekin banget. gitu gak sih? Aku tuh inget banget, aku tuh lupa nama kakak kelasnya siapa. Sorry banget, tapi aku inget banget aku selalu digangguin sama dia. Setiap aku mau ke kantin, dijegat-jegat terus kayak, "Halo Prilly, salim dulu dong, salim." Ini digangguinnya gangguin lucu-lucuan atau dibully? Beneran dibully?
Kalau yang cowok lucu-lucuan, kalau yang cewek bully. Oke. Jadi aku dibully sama dua, sama dua nih. Kalau yang cowok salim dulu dong sama semua A. Jadi Itu udah mulai masuk TV soalnya kan? Iya, terus disuruh salim lah sama kakak kelas, mau aja kan zaman dulu. Ya udah salim. Terus kalau sama yang kedua, aku kalau keluar dari kantin tuh roknya basah, jadi suka disemprot-semprotin pakai air. Sama yang kakak kelas Aku cewek? nggak tahu tuh kalau sama siapa. Terus akhirnya, oh iya sama kakak kelas cewek ada duit jatuh gitu. Terus aku disuruh ambil tuh punya siapa kak gitu kan, masih culun banget. Nggak tahu punya siapa, ambil aja. Udah sana ke BKG, uang hilang. Oh iya, nurut lagi kan. Pas aku ambil, langsung semua yang kakak kelas yang di kelas keluar, nyolong lu ya kayak gitu. Gila, sampai aku nangis. Cerita hidupnya kayak di sinetron beneran ya? Makanya beneran kayak gitu ya? Sampai aku mau nangis kan, terus kayak ya udah. Akhirnya homeschooling. Nah itu kan pasti kan pas yang masih kecil kan nggak ngerti tuh kalau udah dibayar, udah menghasilkan sesuatu. Pas SMA udah ngerti dong? Pas SMA udah ngerti, udah mulai nabung juga tuh. Uangnya masuk ke kamu atau ke mama? Masuk ke rekening atas nama aku tapi dipegang mama lah. Kapan pertama kali pakai uang itu gitu untuk beli sesuatu yang request kayak, ma aku pengen beli ini dari uang itu gitu? Aduh, percaya nggak percaya ya, aku tuh nggak pernah kayak gitu loh. Serius? Karena aku misalnya goalsnya oke kerja nih, oke. Jadi tiba-tiba aku akhirnya memutuskan, oke, kayaknya gue nggak bisa jadi dokter nih. Itu tuh keputusan terberat di dalam hidup aku, dimana aku yang kayak harus, oke, gue ngambil jurusan IPS, gue syuting, bye, cita-cita jadi dokter, bye, gitu kan. Itu berat banget. Sampai akhirnya papa aku nasihatin, Pril, untuk jadi sukses itu nggak boleh terpatok sama satu profesi. Kamu nggak jadi dokter juga bisa jadi sukses asal kamu sungguh-sungguh. Nah ini kan kamu udah tiba-tiba kecemplung nih di dunia entertainment. Siapa tahu ini jalan Allah ya, kamu sungguh-sungguh. Akhirnya dari situ, aku sungguh-sungguh deh di dari entertainment. Dari situ fokus di dunia entertain. Nah, dan goalsnya itu emang cuma satu, pengen punya rumah and hidup enak aja gitu. Jadi nggak pernah yang kayak minta ke mama pengen beli ini, nggak pernah. Berarti kamu waktu itu kayak anak sekolah pada umumnya dikasih jajan, dijatahin kayak gitu? Iya, dijatahin. Aku ingat banget sehari 10.000. Oh ya? Berarti nggak kayak yang orang bayangkan anak sekolahan syuting banyak uang foya-foya gitu, nggak kayak gitu? Aku waktu SMP sehari 10.000, SMA 100.000, itu juga pulang masih banyak banget sisanya. Oke, berarti yang udah mulai terkenal bangetnya nih, itu kan pas masih ngerintis karir nih. Iya. Pas udah mulai terkenal bangetnya berarti harusnya umur kuliah ya? Pas udah lulus. Pas lulus. Itu dalam 1 bulan bisa liburnya cuma berapa hari? Nggak ada. Serius? Nggak ada kak. Aku untuk libur lebaran aja itu harus syuting 6 hari nginep di lokasi. Itu lebaran? Untuk libur lebaran kan 3 hari. Untuk libur 3 hari nih, lebaran hari pertama, kedua, ketiga, aku harus 6 hari di lokasi, nggak pulang. Itu stres nggak sih? Stres banget. Dan sampai aku pernah ada di satu momen gini, sutradaranya nawarin, mau saya kasih waktu 4 jam tidur tapi pulangnya jam 12 siang besok, atau saya nggak kasih waktu tidur tapi pulangnya jam 8 pagi. Nggak ada yang bagus. Aku kayak, kok nggak ada yang bagus ya pilihannya. Dan akhirnya karena berembuk sama pemain lain, kita memutuskan untuk nggak tidur supaya jam 8 pagi kita udah pulang, bisa tidur nyaman di rumah gitu. Ini tuh seru banget soalnya kan kalau misalnya netizen ya, mereka di rumah ngelihatnya kayak, oh artis enak banget, duitnya banyak, kerjaannya acting doang gitu kan. Iya, padahal itu kan capek banget ya, berarti dari pagi sampai pagi lagi. Dari pagi sampai pagi lagi, bisa tidur aja tuh udah alhamdulillah banget. Kamu ngapain biar nggak stres? Kalau dulu sih aku biar nggak stres ya palingan kayak nyanyi-nyanyi di lokasi sama soalnya teman-teman. Soalnya kan nggak bisa refreshing juga, mau hiburan juga nggak ada waktunya juga kan? Nggak bisa. Mungkin karena aku suka kerja, I'm a workaholic. Aku bisa dibilang aku workaholic lah karena aku benar-benar kayak suka gitu sama kerja. Terus pada saat itu alhamdulillah teman-temannya asik. Jadi kayak kita di lokasi bisa ngobrol, bisa melakukan hal-hal. Itu kan temennya kan pasti dapat teman baru tuh, temen yang di lokasi syuting. Setelah terkenal masih main nggak sama teman lama? Masih banget. Mereka berubah nggak? Maksudnya ngelihatnya bukan jadi Prilly teman SMP-nya dulu lagi gitu, jadi Prilly artis gitu ngelihatnya? Iya pasti sih. Dan berubah ya? Yang bikin sakit hati sih misalnya kayak tiba-tiba ada yang WhatsApp gitu. Padahal dulu tuh nggak pernah ngajakin aku ngobrol. Karena aku culun banget kan di sekolah, kayak siapa sih aku ya Allah gitu. Ada cewek pendek gitu kan, kecil, anak bawang gitu. Jadi kayak nggak pernah diajakin ngobrol sama sekali. Tiba-tiba dia nge-DM. Tiba-tiba datang. Iya, tiba-tiba nge-DM hai gitu. Terus ujung-ujungnya tau gak apa? Minta posting. Ini sering banget kayak gini, tiba-tiba datang. Kan tinggal ngepost doang. Iya, tuh gini, kayak gitu Pril kan? boleh postingin acara gue gak? Oke, aku masih postingin karena aku tipe yang gak bisa nolak kan. Pril postingin usaha gue, oke. Sampai ada orang aja nih yang pusing banget aku. Sampai ada orang aja baru ketemu aku sehari, kenalan tuh di situ. Tiba-tiba aku langsung disuruh postingin vlognya dia. Jadi kayak, aduh. Aku tuh kadang suka kayak gue tuh ditemenin gara-gara gue emang baik apa karena dia butuh sesuatu sih. Ini cocok nih sama yang gue mau tanyain. Prilly setuju nggak? Makin terkenal, makin banyak uang, makin sepi. Oh my god, that's what I feel right now. Iya gak sih? Nggak cuma Prilly, soalnya banyak yang ngerasain kayak gitu juga. Orang ngiranya kayak, oh lo kan terkenal, lo banyak uang, lo bisa ngapain aja. Yang mereka nggak tahu, iya,
Iya, aku kesepian banget. Can we imagine aku kerja dari umur 13 and right now I'm 23 and I feel like I'm alone. Tapi nanti pasti tetap akan ada aja yang komen, yaudah sih tapi kan duit lu banyak. Pasti akan ada yang kayak gitu. Karena kan? gini, kebahagiaan itu nggak cuma dari uang aja sih menurut aku. Itu poinnya itu. Iya, karena aku bisa beli nih semua yang aku punya. Tapi kesepian juga nggak punya teman cerita. Kayak jadi takut kan. Aku tuh I talk to kayak psikolog gitu. Wajar banget. Sebenarnya aku nggak bilang siapa-siapa sih. even ke my parents. Mereka nggak tahu? Nggak, sekarang mungkin dia tahu. Okay. Karena aku bangun jantung aku berdebar dan ngerasa was-was terus gitu setiap hari. Even tadi pagi ya ngerasa was-was, kayak takut ada yang terjadi, takut ada berita apa, takut ada sesuatu yang akan menyerang aku gitu. Terus nanti sedih for no reason and cry. Dan aku mengconsider itu adalah feeling yang nggak normal sih. Karena kayak kenapa ya setiap hari aku bisa ngerasa was-was, terus kenapa aku bisa ngerasa sedih terus kalau misalnya aku ke tempat yang nggak ada temen aku gitu, aku ngerasa kayak nggak ada yang nemenin aku tuh langsung yang kayak insecure gitu. Iya, insecure gitu. Dan akhirnya kayak ya aku ngomong aja sih ke psikolog itu. Tapi menurut gue emang semua orang butuh teman ngobrol, which is kalau misalnya kayak Prilly gitu, kayak kita pergi ke psikolog gitu. Karena aku juga ke psikolog juga, nggak ada apa-apa, pengen ngobrol aja gitu. Iya, karena kan kita butuh orang yang netral yang bisa dengerin kita, yang bisa mungkin ngasih sedikit solusi yang dan nggak kenal sama kita kalau bisa, yang bikin kita tenang. Cuman emang mungkin masih banyak yang mikir kalau misalnya ke psikolog itu orang gila, nggak waras segala macam, padahal emang butuh teman ngobrol aja kan. Padahal karena kayak I've been through a lot of mental breakdown moment yang aku hadapi sendiri. Yang paling parah itu apa ya? Yang bikin stres itu apakah gosip-gosip atau gosip-gosip sih? Karena bayangin gak sih Kak, kerja dari kecil nih, kita hidup lurus-lurus aja gitu. Tapi karena orang lain, akhirnya kita ngerasa kayak, hah, perasaan gue nggak gini gitu loh. Ada aja salahnya ya? Ada aja salahnya, padahal kita tuh udah berusaha banget hidup lurus aja. Tapi dengan kesalahan yang bodoh, dan itu juga kesalahannya karena pengaruh lingkungan, dan it's not my fault gitu, kayak nggak salah aku sepenuhnya juga gitu. Memang pasti dalam satu permasalahan pasti ada salah aku. Iya. Tapi semuanya seakan-akan kayak aku yang jelek dan segala macam. Padahal kalau kita lihat lagi, gila gue hidup tuh udah terlurus gitu. Nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah tapi ini. emang paling bete kita aja. dijat untuk hal yang tidak kita lakukan juga ya. Iya. Kayak... Dan kalau misalnya kita melakukan sesuatu, tapi orang nggak tahu alasannya apa, akhirnya kayak menganggapnya kita yang salah aja. Padahal nggak tahu cerita di baliknya. Ini contohnya yang paling dekat kemarin kan habis ada kasus yang sama Andy. Oh iya, ya Allah. Iya kan? Itu kenapa sih? Aku ngikutin cuman nggak begitu ngikutin. Itu sebenarnya apa yang terjadi? Jujur sih? aku juga nggak ngikutin. Jadi mungkin buat yang nggak tahu nih ya. Jadi kemarin ceritanya Andy berantem sama pacarnya ya, putus gara-gara ceritanya kalian selingkuh atau apa gitu. Iya, jujur aku juga nggak tahu gitu. Karena aku ngerasa nggak melakukan itu, jadi aku nggak ngikutin juga. Sumpah aku nggak buka Instagram dia, aku nggak bukain YouTube, aku nggak buka sosial media, aku tutup kuping, tutup mata. Bener-bener aku nggak mau. Aku hidup udah stres gitu ya, kerja gitu. Aku nggak mau nambah stres lagi cuma gara-gara hal nggak penting gitu. Jadi kayak aku tutup komen, aku tutup kuping, tutup mata. Allah tahu aku tidak melakukan yang nggak macam-macam. Tapi akhirnya udah beres masalahnya. Udah beres karena ya. Emang nggak ada apa-apa juga gitu. Emang nggak ada apa-apa juga, dan aku udah kayak kita kan nggak ngapa-ngapain ya. Jadi tolong jelaskan ke dia. Aku nggak pernah berhubungan langsung by the way. Ini lucu banget. Aku nggak pernah berhubungan langsung sama cewek itu, nelfon aja nggak pernah, selalu lewat Andy kan. Jadi kamu selesain ya. Aku bahkan yang ngomong minta maaf Gi, kamu selesain baik-baik. Tapi sama si Andy udah emang nggak pernah kenapa-kenapa? Nggak kenapa. Gara-gara masalah ini nggak ribut juga sama Andy? Enggak, karena aku ngerasa aku yang harus dewasa di sini gitu loh. Kalian kenal udah lama ya? Udah kenal banget, aku dari kecil banget, dan aku nggak pernah mau punya musuh. Jadi aku yang nguatin Andy, kayak sabar, mungkin dia juga lagi emosi. Jadi kamu juga sebagai laki-laki harus gentle, minta maaf sama dia, harus nenangin dia, jangan sampai kenapa-kenapa juga dianya gitu. Ini lucu soalnya aku kenal Andy juga kan, maksudnya kita tahu Andy kayak gitu. Iya, Andy tuh emang ya Allah so jadi sweet begitu ada berita ini, terus aku kayak, hah Andy? Iya kan, jadi kayak ya udah. Tapi aku nggak tahu perbincangan apa yang Andy punya sama ceweknya. Yang jelas aku udah bilang sih, Andy kamu harus menyelesaikan ini baik-baik, kamu harus dewasa karena kamu laki-laki, kamu minta maaf, jelasin sejelas-jelasnya kalau tidak terjadi apa-apa gitu. Aku nggak marah, aku nggak mau marah because you are my brother dari kecil gitu kan. Andy dari kecil sama aku, bundanya juga kenal sama aku, jadi aku nggak marah sama sekali. Aku nggak akan gimana-gimana sama kamu dan sama cewek itu. Aku yang harus dewasa di sini, lapang dada aja sama semuanya. Yang penting kita memang tidak
melakukan hubungan apa-apa, kita nggak selingkuh gitu kan. Ini kita skip aja, nggak penting. Nggak penting lah ya. Ini di luar karir yang artis, syuting segala macam, kamu ngapain sih? Ada bisnis juga ya katanya? Yes. Ngapain? Bisnisnya ada apa aja? Aku ada, sekarang sih lagi fokusnya sama restoran, sama aku lagi rebranding clothing line aku kan. Namanya apa? Restoran Nona Judes. Udah ada 7 sih, tapi yang utamanya di Petamburan. Itu mulainya dari kapan? 2 tahun lalu. 2 tahun yang lalu. Kalau yang clothing? Setahun lalu. 2 itu aja bisnisnya? Yang lainnya nggak terlalu aku fokus, jadi di-handle sama papa. Cuma yang aku bener-bener pegang sendiri, itu 2 itu. Karena nggak sanggup aku kalau pegang semuanya. Dia stripping dari pagi sampai pagi terus masih bisnis. Emang kenapa? Gak cukup uang syutingnya apa gimana? Kenapa masih bisnis lagi? Pertama, aku sih selalu ngeliat sebagai entrepreneur kita harus melihat peluang, bener gak sih? Yeah. Karena aku udah menjadi public figure yang suara aku didengar sama orang, aku mendapat kepercayaan dari publik. Jadi I think it's a good time for me untuk membuat sesuatu lagi, misalnya kayak aku buat produk, buat usaha, yang dimana orang akan percaya kalau produk itu adalah produk yang berkualitas, memang kita take care of it, dan kenapa enggak aja selagi aku bisa gitu. Ngebagi waktunya gimana? Nah itu susah. Itu yang membuat stres sih, karena kayak aku semuanya kan sendiri ya, aku kontrol sendiri dari nol gitu. Apalagi yang clothing line ini karyawannya tuh baru 2. Serius? Yes, karyawannya baru 2. Online jadi ya? online. Jadi Okay. kayak aku yang kontrol sama desainernya, terus nanti sama orang sosmed apa semua tuh aku yang pegang. Jadi stres juga, cuma karena udah digital jadi bikin grup aja. Ya. Syuting sinetron, film, bisnis, apa lagi? Nulis juga katanya ya? Yes. Nulis apa? Buku puisi. Itu kapan? 2 tahun lalu buku puisi pertama, terus tahun lalu novel. Berarti emang startnya itu mulai nyobain itunya 2 tahun yang lalu ya? Momennya apa? Kenapa tiba-tiba bikin buku bisnis gitu? Momennya karena aku merasakan sesuatu yang nggak pernah aku rasain aja, jadi kayak bisa untuk ada momen. Butuh menyalurkan sesuatu? Yes, jadi kayak di saat itu gitu 2 tahun lalu tuh kayak di tahun 2016 lah, itu tahun dimana aku tuh patah hati, stres karena setiap hari muka aku ada di infotainment dengan narasi yang aku tahu yang kompor. itu yang rame banget waktu 2 tahun yang lalu itu. Iya, dengan narasi kompor segala macam. Aku ngerasa capek banget, aku ngerasa salah langkah. Waktu 2016 tuh aku ngomong, tuh kan, aku bilang juga apa, mendingan aku jadi dokter, aku gitu. Oh, tuh gitu? kan, aku gitu. Udah aku mau kuliah ya, sampai aku daftar kuliah yang ke luar negeri pada saat itu sendiri tanpa izin sama orang tua. Saking pengen kabur, gua kabur aja deh, gua apply aja nih universitas mana kek gitu. Tapi akhirnya jadi kuliah nggak? Jadi di sini, karena pas aku udah apply, terus dapet letternya, papa aku bilang kamu nggak izin sama orang tua. Jadi kayak ya udah nggak jadi. Tapi emang setelah semua yang pencapaian semua ini dari karir, dari materi segala macam, masih sempat kepikiran gitu pengen jadi dokter? Kalau lagi stres doang, kalau lagi kusut? Kalau lagi kusut tiba-tiba kayak pengen hilang gitu dari dunia ini. Sumpah. Iya. Kayak misalnya aku sih nggak pernah terlalu stresin gosip, cuma kan pressure yang ada tuh ngebuat kita jadi pikirin kan. Coba ini kita urutin ya. Menurut Prilly, pros dan consnya jadi orang terkenal itu apa? Prosnya dulu deh. Pronya suara kita didengar. Oke. Karena dulu siapa yang mau dengerin pendapat aku kan. 2, bisa ngelakuin banyak hal positif banget deh. Kayak kita bisa Setuju. ngelakuin kegiatan sosial dan orang bisa nyontoh, bisa menyebarkan banyak kebaikan. 3, kalau bikin bisnis, orang udah percaya sama kita. Yeah. Dan kita punya power gitu. Kalau misalnya kita meeting sama klien, investor, orang udah percaya gitu kan. Kontranya nggak punya privacy, susah nyari pacar. Kenapa susah nyari pacar? Ya nggak ada, emang nggak ada. Kenapa? Ini pasti pertanyaan semua orang. Kenapa malah jadi susah nyari pacar? Nggak ada yang ngedeketin aku. Kenapa nggak ada yang I don't deketin? know. Oke, silakan, ini emailnya Prilly. Oke, aku boleh cerita ya. Jadi ada cowok nih. Oke. Dia ini udah nikah nih sekarang. Cuma seminggu sebelum nikah, dia ngajakin aku ketemuan. Dia artis juga? Bukan. Oke. Bukan. Jadi aman lah, bukan Oke, artis. Oke. Gue tahu nih anak pejabat nih, terus. Oke, seminggu sebelum nikah dia ngajakin aku ketemuan. Terus aku kayak, oh mungkin mau ngomongin kerjaan. Aku positive thinking. Dan aku juga pada saat itu lagi butuh temen ngobrol. Nah ya udah, aku ketemuan sama dia, senang banget kan ada temen ngobrol. Tiba-tiba ujung-ujungnya dia jujur, ternyata dia tuh sebenarnya mau ngedeketin aku, tapi jiper. Dulu sebelum dia mau nikah ini? Sebelum dia ketemu sama istrinya, sama istrinya, aku tuh dulu sebenarnya mau ngedeketin kamu loh waktu kita di jodoh-jodohin, cuma aku jiper. Terus aku yang kayak, what? Aku yang kayak, kenapa jiper gitu kan? Dan dia lebih tua jauh dari aku, jadi kayak kakak lebih tua jauh dari aku, masa jiper sih ngedeketin cewek umur 23 tahun? Tapi ternyata perspektif cowok beda, karena mereka ngeliat, ya karena kamu udah punya karir, udah bisa beli semuanya, aku ngerasa kayak takutnya kamu nolak aja, tapi ya sebelum kamu nolak aku cut duluan gitu. Tapi emang kelihatan sih, maksudnya dari teman-teman aku juga ya, cowok tajir dan cewek tajir itu justru lebih susah cari pasangan cewek tajir. Karena cowok-cowok jadi serem deketinnya, kebanyakan kayak gitu. Sumpah nggak ada yang deketin aku. Mungkin orang ngira kayak banyak nih yang ngejar Prilly, WhatsApp.
Gak ada, Oh, kosong. Beneran, sumpah gak ada. Oke, mungkin ini sinyal buat kalian yang berniat deketin Prilly, mungkin bisa WhatsApp-nya Prilly ada di sini. Cuman gue sensor 4 huruf belakangnya jadi. Ya Allah. Aku sampai kayak pusing gitu. Sampai Aan sampai ngomong, "Pril, makanya lu jangan show off." Show off apa? Kapan aku pernah mamer? Aku nggak pernah mamer-mamer. Oh, tahan dulu. Ngomong-ngomong nggak pernah pamer, aku nonton di YouTube ada rumah baru 4 Loh, itu lantai. bukan pamer. Aku kan cuma kayak Oke. kakak juga kan. Iya, nggak pamer. Nggak pamer dong. Nggak lagi pamer, cuman pengen nunjukin doang kan. Progres rumah. Cuman ya cowok-cowok serem lah. Kenapa Kayak- serem? Kayak misalnya nih ya, kalau misalnya cowok di luar sana pasti mikir kayak yang gue harus deketin cewek yang rumahnya gede banget, karirnya bagus, terkenal, cantik, minder lah pastilah. Loh, aku sih selalu ngomong ya, aku tuh bisa kayak gini itu kan karena kita kerja dari awal, dari bayar 500.000 dari nol banget, nggak pernah beli barang-barang branded, dari kayak gitu. Malah aku nggak terlalu excited atau happy kalau cowok yang ngedeketin aku udah kaya dari sananya. Oke. Malah aku pengen cowok yang kerja keras, ngerasain juga usaha aku dari nol. Bentar aku potong membangun. dikit. Cowok-cowok yang gajinya UMR, kalian masih ada harapan buat deketin Prilly? Ya karena gimana ya, selagi dia mau kerja keras kayak aku waktu dulu ngerintis karir, menurut aku nothing is impossible gitu. Bener gak sih katanya sebenarnya cewek itu, ini nggak semua ya, maksudnya nggak semua cewek, tapi kebanyakan sebenarnya cewek itu ngelihat nyari itu bukan cowok yang tajir, tapi cowok yang kelihatan mau berusaha. Iya, nggak sih? aku nyari cowok yang satu pinter, dua mau kerja keras. Potensial lah ya. Iya, jadi Potensial kayak dalam artian mau capek, mau usaha. iya, exactly, dia bisa pinter itu, pikirin potensi yang gue punya apa ya, gue bisa cari duit di bidang apa ya, terus mau kerja keras, merintis dari awal, dan aku sebagai pacarnya gitu nanti pasti akan support terus kan. Kalau misalnya deketin Prilly tidak lebih tajir dan tidak lebih terkenal dari Prilly, problem nggak? Nggak problem sama sekali. Nggak problem sama sekali. Nggak problem sama sekali. Oke teman-teman yang gajinya UMR, Tetap ya. gue membuka jalan loh ini buat kalian. Tapi dengan syarat harus mau bekerja keras dan harus pintar bekerja Kata keras. cowok-cowok di luar sana, gue jabarin kerja keras apa aja. Sama harus bucin. Oh, kriteria cowok Prilly itu harus bucin ya? Iya, harus bucin. Karena Tapi saya bucin. Tapi gini, kan kamu kan sibuk banget ya syuting dari pagi sampai pagi ya. Pasti nggak bakal match dong sama cowok yang sibuk juga. Iya. Ya kan, mau nggak mau harus cowok yang bisa ngulangin waktu buat dia nyamperin Prilly, bukan Prilly yang nyamperin dia. Iya. Cowok seperti itu yang dicari. Bisa dibilang iya juga sih. Atau gini, kalau misalnya dia sibuk, aku sibuk, karena dia bucin, dia mau meluangkan waktu gitu loh. Yang gue tangkap sih Prilly itu sebenarnya nyari pengangguran. Tapi pengangguran yang baik hati dan mau berusaha. Gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Ya nggak pengangguran juga sih Kak. Apa ya? Ya pokoknya yang biasa-biasa aja, tapi cinta sama aku apa adanya gitu. Oke, cowok-cowok udah ketahuan kan, berarti jangan malu lagi deketin Prilly, jangan minder lagi ya. Siapa ini dideketin? Cowok-cowok. Yang penting cinta aku apa adanya deh. Susah tuh nyari cowok yang kayak gitu. Nah ini ngomong-ngomong apa adanya ya, udah nggak apa adanya lagi. Maksudnya tadi udah bangun rumah juga, itu bangun rumahnya di mana? Di Tangerang. Itu rumah gede banget. Emang Iya, dari awal emang pengen alhamdulillah. punya rumah kayak gitu, Iya. cita-citanya. Kan cita-cita nggak apa-apa setinggi langit. Dari kan? tadi kan di-mention pengen ngumpulin uang, bikin rumah, beli rumah kayak gitu. Emang dari dulu cita-citanya itu? Emang pengennya punya rumah kayak gitu yang dalamnya bisa ada fasilitas yang aku pengen. Ada apa aja itu di rumahnya? Ada. Aku lagi bangun rumah juga soalnya biar Oh, bisa gitu. biar bisa nyontek. Ada gym, Hmm. home theater, Hmm. ruang biliar, Mm-mm. rooftop, kolam berenang gitu. Gila kayak mall rumahnya. Itu rumahnya berapa meter tanahnya? 500. 4 lantai. Mau ditinggalin sama siapa di situ? Sama aku bawa mama papa tetap. Ya, nggak bisa nakal dong di rumah. Karena budaya timur, sebelum nikah nggak boleh tinggal sendiri. Berarti abis nikah orang tuanya diusir dong. Ya enggak, itu buat mama papa tinggal. Oke, berarti Jadi kalau habis nikah ya cowok-cowok suaminya- matre di luar sana. Cowok-cowok matre tolong digarisbawahi bahwa rumahnya nanti akan dikasih ke orang tuanya Prilly. Jadi kalian Jadi maaf ya cowok-cowok matre, bukan buat kamu ya. Tapi ya, Bener sih, tapi iya bener sih. ya, dan aku juga mikir kayak ya udah nanti kalau misalnya ada cowok yang ngedeketin terus dia belum punya rumah, ya nggak apa-apa tinggalnya di rumah aku dulu gitu sambil nungguin dia merintis. Iya, paling bantu-bantu ngepel lah 4 lantai. Bantu-bantu ngepel 4 lantai oke lah ya. Aku tuh udah, maksudnya aku kan juga sempat pacaran kan, kayak aku juga santai banget, maksudnya jangan dikejar atau jangan merasa terintimidasi aku udah bangun rumah terus cowok itu harus bangun rumah gitu. Gak mungkin. Kita tes, kalian pacaran kemana kalau pacaran? Aku Mewah nggak? enggak, aku Dinernya di mana? sumpah ya, ini kedengerannya kayak bakalan naif banget, cuma dia datang ke rumah aku kalau pacaran, terus kita pacaran aja di ruang tamu gitu, atau enggak aku ke rumah dia karena aku suka kan silaturahmi sama mamahnya, udah akrab. Atau Kalau lagi keluar deh, cancel. kalau lagi
makan atau kemana gitu? Campville. Nggak ada yang fancy gitu? Nggak ada, di Campville pilih aja cherry pick mana yang lagi pengen gitu. Kalau ngasih kado mahal-mahal nggak? Aku sih nggak pernah nuntut harus dikasih kado mahal, terserah aja. Tapi biasanya dikasih kado mahal? Nggak juga sih, yang murah juga ada. Tapi yang murah tetap diterima juga? Ya diterima lah, diterima. Malah aku dikasih kado mahal, ada nih sama cowok, bukan sama pacar aku, tapi aku nggak bisa, aku mau balikin, kayak aduh nggak bisa nerima kayak gini, karena aku ngerasa nggak ada alasan buat dia ngasih aku barang itu, nggak ada kewajiban buat dia ngasih barang itu, aku bukan siapa-siapanya dan itu harganya mahal, jadi ya ngapain ngasih ke aku. Ini cewek idaman semua cowok-cowok di luar sana, soalnya kan sekarang kan identik dengan cewek cantik, ya tuntutannya banyak lah, pengen dihadiahin ini itu. Aduh, enggak sih. Nggak kayak gitu berarti? Enggak, malah aku kayak mau dihadiahin apa gitu, udah bisa beli sendiri. Sombong kan? Lanjut lagi kan sombong. Kayak nggak usah. Jadi aku pernah dikasih barang nih, barang bagus banget, branded lah, dengan surat di dalamnya, surat puisi gitu. Terus ujung-ujungnya dinner sama aku, yes or no gitu kan. Ini om-om nih pasti. Nah terus aku bilang, kenapa mau ngajak dinner aja pakai ngasih sesuatu itu? Dan aku nggak mau memaksakan perasaan aku. Kalau emang aku nggak mau, cuma gara-gara aku udah dikasih itu, terus aku nggak enak, jadi aku yes dong gitu kan. Akhirnya aku tetap pada pendirian aku, no, aku nggak mau dinner sama dia. Dan aku udah menawarkan duluan, ini aku balikin aja deh barangnya. Tapi dia yang kekeh nggak mau, karena menurut dia ya kalau dibalikin juga gua nggak bisa pakai juga gitu kan. Udah lu ambil aja. Jadi aku ngerasa bersalah juga, aku ambil barangnya tapi aku tolak. Berarti sebenarnya Prilly ini sama aja kayak cewek-cewek teman kita di luaran, anak kampus, anak luar pada umumnya. Cuman bedanya dia terkenal dan tajir doang, tapi hatinya masih sama ya aja kan. Allah, Maksudnya nge-treatnya juga aja. Nggak minta di-treat kayak princess atau apa gitu. Enggak, di-treat like a woman aja. Ini pasti cowok-cowok yang dulu pengen deketin Prilly kayak, iya tahu gitu dulu, gue maju aja gitu kan. Ya ampun, aku juga kalau pacaran nih ya, aku paling nggak enak kan kalau dia jemput aku terus ke Tangerang. Kadang aku yang jemput, sering lagi. Oke, udah tahu kan tipenya Prilly? bucin guys. Terus mau berusaha, smart, dan nggak punya mantan yang serem ya. Jadi saya nggak diteror. Udah trauma ya sama mantan yang freak ya? Aduh, trauma. Ya, saya trauma ya. Oke, kalian yang punya mantan yang freak, kalian mundur dulu. Mundur ya, karena saya nggak mau nanti diserang-serang sama mereka. Oke, Prilly, ini barusan kan ngepost di Instagram, terus kita pilih 3 pertanyaan aja ya biar nggak kebanyakan ya. Jawab ya. Yang pertama dari Selarima_. Definisi kaya menurut Kak Prilly. Definisi kaya, hidup tenang, bukan dari materi aja ya. Menurut aku rezeki itu bukan hanya uang, tapi juga kesehatan mental, kebahagiaan hati kita, kesehatan pikiran kita gitu. Karena percuma banyak uang tapi mental kita nggak sehat, hati kita nggak bahagia gitu. Udah dapet belum sekarang hidup tenangnya? Belum. Serius? Kan aku ceritain tadi, aku bangun pagi ngerasa was-was, aku ngerasa nggak kayak susah banget nyari temen yang tulus, nyari pasangan susah, jadi ya tapi belum kan tenang. tadi katanya udah sempat ke psikolog juga, udah sempat nggak dengerin omongan haters segala macem. Belum dapat juga ketenangannya. Ya sometimes jadi ngerasa sendiri aja sih itu. Apalagi kayak kalau ngebacain komentar-komentar orang yang nggak tahu apa-apa tentang hidup kita dan ngerasa bener gitu. Kalau disuruh pilih, punya semuanya yang kayak sekarang tapi hidupnya nggak tenang, atau nggak punya apa-apa tapi hidupnya tenang? Nggak punya apa-apa, hidup tenang. Oh ya? Tas. Suka nih nggak matre. Oke, next dari Etikuy. Tanggapan tentang haters gimana? Haters itu sebenarnya baik loh sama kita, karena dia meluangkan waktunya untuk komentarin kita. Kayak aku nggak punya waktu untuk komentarin hidup orang lain gitu. Kayak bahkan ngeliat berita tentang diri aku sendiri aja aku nggak ada waktu gitu. Nah berarti kan haters itu dia meluangkan waktu, meluangkan beberapa menit atau beberapa jam hidupnya untuk ngeliatin hidup aku, ngomentarin hidup aku. Jadi ya just let it be. Kira-kira menurut Prilly, kenapa seseorang itu bisa jadi hater? Satu, sirik. Oke. Terus kayak pengen kayak kita tapi nggak bisa. Jadi ya satu-satunya ngejatuhin kita adalah dengan cara ngata-ngatain kita gitu. Karena untuk nyaingin kita nggak bisa. 2, ya emang udah nggak suka aja, atau hidupnya bermasalah. Hidupnya bermasalah, butuh karena pelampiasan. itu masuknya ke psikis juga sih. Hidupnya bermasalah, ngelihat orang hidupnya enak menurut dia, nggak terima, ngerasa hidup nggak adil, akhirnya dia kayak punya rasa untuk ngebenci kita dan ngejatuhin kita biar kita ngerasain hal yang sama yang dia rasain gitu. Tapi itu kan biasanya kan dapet hate kayak gitu di sosmed ya. Pernah nggak ketemu langsung yang rusuh gitu hatersnya? Tapi langsung gitu? Nggak ada yang berani sih, nggak ada yang berani. Lucunya kebanyakan haters itu justru berani itu cuma di sosmed doang. Iya, kalau di depan tuh baik-baik semua, nggak ada loh. Karena mereka ngerasa kayak ya udahlah, ini yang gue chat nggak kenal sama gue, dia nggak tahu gue di mana, dia nggak tahu gue siapa, chat aja udah seenak udah. Dan bahkan temen-temen yang aku udah tahu, mereka tuh di belakang ngegosipin aku parah banget. Pas ketemu tuh yang kayak Prilly, aku sampai kayak buset, ini kan ngomongin gue sampai kayak apa, tapi kalau di depan baik banget. Tapi ya udah aku lapang dada aja yang kayak halo gitu. Gue tuh pengen gitu kadang-kadang sekali misalnya ada haters yang kayak gitu, coba dibalik kan, misalnya nih dia
mostly nge-hate Prilly apa sih? Ya nggak tahu, tiba-tiba ngata-ngatain aja. Ngata-ngatain aja gitu. Misalnya nih kita coba tarik satu orang random untuk kita kata-katain, mereka belum tentu kuat juga. Belum tentu lo terima. Ngerti gak sih? Iya, belum tentu kuat. Kayak misalnya tiba-tiba lo dikatain keluarga lo dikatain, tiba-tiba keuangan lo dikatain, fisik lo dikatain. Nggak enak. Belum tentu juga. Dan dia one on one lagi sama kita kan. Coba bayangin kalau kita yang harus menerima semuanya di sosmed. Cuman yang problem buat kita ya, maksudnya buat semua orang lah yang dikenal banyak orang, kita bingung gimana caranya ngasih tahu ke haters kalau kita nggak kayak gitu. Bukan, karena mereka nggak tahu rasanya gitu loh. Iya kayak aduh ini tuh salah loh, kita tuh nggak bisa kayak gitu. Kayak misalnya jangan bully gue dong, cara ngasih taunya tuh gimana coba, karena bener-bener kayak misalnya ada gosip nih bertebaran di luar sana, kita nggak bisa klarifikasi juga, karena kalau klarifikasi bakalan nambah perspektif orang, bakalan tambah ruwet lagi. Jadi yang bisa kita lakuin cuma diem. Aku bener-bener kayak ngerenungin ini banget gitu, kayak banyak banget kan people that keep trying to bring me down, keep trying to tell me that my dream is impossible gitu. Tapi balik lagi, aku selalu bilang if you are good, you don't have to explain to everybody that you're good gitu. Ada pesan nggak buat haters untuk menyadarkan mereka nih? Kalau untuk menyadarkan mereka susah ya, cuma aku mau bilang mereka buang-buang waktu mereka sih. Kayak siapapun yang ngegosipin aku di luar sana atau bikin apapun untuk ngejelekin aku, buang-buang waktu. Karena aku tidak akan merespon, yang aku lakukan adalah tetap tenang, bekerja lebih keras lagi, keep doing what I'm doing. Karena aku mau membuktikan ke mereka kalau mereka salah bukan pakai kata-kata aku, tapi pakai karya. Karena at the end of the day, words means nothing without action. Jadi kayak percuma, nggak akan aku ladenin pakai kata-kata juga. Aku malah akan tambah kerja keras, akan tambah pengen sukses lagi untuk ngebuktiin ke mereka like see I'm above here. Emang paling bener kayak gitu, I'm up here, where are you? Gitu, kayak gitu aja. Tuh haters denger tuh. Terakhir dari Kurnia Happy, apa goals yang belum dicapai Kak Prilly sampai saat ini? Pengen banget bisa masuk nominasi ajang film perfilman. Oke. Karena waktu aku main sinetron, alhamdulillah udah dapat penghargaan dari sinetron. Terus dari film belum. Tapi memang aku baru mulai sih di film kan, belum terlalu lama banget mulai di film. Nah itu sih goals yang belum kecapai. Pengen banget bisa masuk nominasi ajang perfilman Indonesia gitu. Selain itu apa kalau di karirnya? Pengen bikin apa gitu, mungkin bisnis atau apa? Bisnis udah, kuliah udah. Itu sih sebenarnya yang paling aku pengen ya cuma penghargaan di film aja sih. Karena aku pengen ngebuktiin ke orang kalau aku tuh ada di sini bukan karena aku nyari sensasi or just because I have a lot of followers, tapi aku juga punya quality gitu. Aku juga punya kualitas yang bisa aku tawarkan, sehingga kalau aku bisa membuktikan aku masuk nominasi atau dapat penghargaan film, aku bisa prove them yang bilang aku di sini cuma karena followers atau aku nggak punya karya, aku nggak punya prestasi, like see I have prestasi nih gitu. Tapi kayaknya aku pernah dengar katanya kamu mau bikin PH ya? Oh iya, itu jadi lupa. Yes, itu apa? Kenapa lagi pengen bikin PH? Karena kalau kita nungguin dari PH lain gitu untuk ngasih aku film bagus, mau sampai kapan nunggu? Kita buat aja gitu. Emang udah kepikiran pengen bikin apa gitu? Pengen sih, tahun depan udah disusun. Judulnya belum boleh dikasih tahu, cuma ini yang aku kerjakan gitu selama ini sama teman aku juga. Tahun depan kita akan produksi insya Allah. Pokoknya ini film percintaan, tapi di balik percintaan itu ada satu awareness ya yang pengen kita bangun gitu tentang mental health. Timnya udah ada? Udah. Ini udah berapa persen? Sebenarnya udah 70%. 60 deh, 60%. 40-nya tuh tinggal kita develop script, tinggal kita mantepin schedule-nya kapan syuting gitu. Gila ya, ini kita tadi udah ngobrol ya, kita udah muter sampai jauh banget. Yang gue tangkep nih ya, ternyata jadi terkenal kayak Prilly itu capek juga ya? Banget. Capek ya? Udah gak capek banget. Sumpah ini kalau misalnya kayak kita ngeliat kayak yang terkenal, cantik, tajir gitu, kayak nggak ada cacatnya gitu, ternyata masih ada aja cacatnya ya. Aku tuh sampai sering digini sama temen aku, enaknya jadi Prilly Latuconsina apa sih gitu kayak. Iya ya. Jangan lihat dari kacamata lo doang, lo juga harus rasain betapa susahnya gue untuk ada di sini dan betapa susahnya gue untuk bertahan ada di sini, nggak ngapa-ngapain, tetap kuat mental gitu. Yang ngelakuin apa aja tetap salah. Ngelakuin apa aja tetap salah, klarifikasi salah, diem salah, mau gimana salah gitu. Jadi ya udah yang aku bisa lakuin udahlah bekerja aja, udah kerja. Prilly, thank you ya ngobrol-ngobrol. Thank you banget loh, aku udah diajak ngobrol gini loh. Semoga nih ya, semoga hatersnya berkurang, biar lebih sehat aja mentalnya gitu. Sebenarnya bukan hater sih, kayak netizen yang iseng aja gitu, karena hilang-hilangan gitu kan, kayak nggak ada terus. Yang jadi kalaupun kayak ketemu pasti aslinya mereka juga nggak berani macam-macam juga. Dan nggak ada terus, cuma kayak di beberapa konten aja tiba-tiba muncul gitu. Yang paling penting semoga happy sih. Oh iya. Dan yang lebih penting dari semoga happy lagi, semoga dapat jodoh yang nggak minder buat deketin kamu. Dan mau berusaha dan cinta sama aku apa adanya. Amin. Kayak yang inisialnya siapa tadi, anak pejabat? Jangan. Latina ngobrolin ini nggak usah di record.